Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ucu Susilawati, calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Cianjur. Dalam penugasan kali ini, saya akan memaparkan koneksi antar materi 1.4 bersama Ibu Fasilitator Keren, Ibu Tarmi MPD, dan Bapak Pengajar Praktik Hebat, Bapak Rahmat Hidayat MPD. Kesimpulan peran saya dalam menciptakan budaya positif. Seorang guru harus memiliki kemampuan untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemampuan tersebut perlu didukung oleh pemahaman tentang 1. Budaya positif, 2. Teori motivasi, hukuman, dan penghargaan, 3. Membuat keyakinan kelas, 4. Posisi kontrol guru, 5. Penerapan segitiga restitusi. Yang pertama, disiplin positif. Disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab dan mengembangkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif lebih ke arah disiplin yang mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan disiplin diri, siswa dapat memahami dan menyadari tindakan mereka berdasarkan motivasi internal, bukan motivasi eksternal, yaitu dengan penghargaan dan hukuman. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Guru harus memahami motivasi perilaku manusia. Terdapat 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi seorang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Pada saat guru sudah memahami ketiga motivasi perilaku manusia, maka guru dapat memilah motivasi perilaku apa yang ada pada murid. Jika murid memiliki motivasi untuk menghindari hukuman, ketidaknyamanan, dan untuk mendapatkan imbalan, penghargaan dari orang lain, maka motivasi perilaku anak masih motivasi eksternal. Sehingga guru berupaya untuk menumbuhkan motivasi internal dalam diri siswa agar dapat memunculkan pribadi yang menghargai diri sendiri dan nilai yang mereka percaya. Motivasi internal. Untuk menjadi seorang yang mereka impikan, menghargai diri sendiri dengan nilai yang mereka percaya. Sebaiknya hindari hukuman dan penghargaan yang berlebihan untuk meminimalisir motivasi eksternal dalam diri murid. Yang pertama, penghukum. Yang kedua, pembuat rasa bersalah. Yang ketiga, pemantau. Yang keempat, teman. Yang kelima, manajer. Di antara 5 posisi kontrol, sebaiknya seorang guru menggunakan posisi kontrol sebagai manajer. Sebagai manajer, guru berbuat sesuatu bersama murid untuk mempersilahkan, mempertanggungjawabkan perilaku dan menemukan solusi permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada restitusi yang memungkinkan siswa menjadi manajer bagi diri mereka sendiri dan menciptakan identitas positif serta keberhasilan dalam diri mereka. Yang keempat, keyakinan sekolah atau kelas. Guru berperan dalam terbentuknya keyakinan kelas dengan adanya kesepakatan murid dengan guru. Keyakinan sekolah atau kelas berupa pertanyaan universal yang mudah diingat, dipahami, dan diterapkan di lingkungan sekolah. Yang kelima, segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah. Guru yang berperan sebagai manajer menggunakan segitiga restitusi dalam penyelesaian masalah melalui 3 tahap, yaitu validasi, tindakan, dan menanyakan keyakinan. Tujuannya untuk menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Keterkaitan antara modul 1.1
Filosofi Ki Hajar Dewantara. 1.2 Nilai dan peran guru penggerak. 1.3 Visi guru penggerak dengan 1.4 Budaya positif. Filosofi Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berfokus pada perkembangan potensi yang ada pada murid, serta mewujudkan sekolah yang aman dan nyaman dan berpihak kepada murid. Nilai dan peran guru penggerak. Untuk mewujudkan itu, jika seorang guru mempunyai 5 nilai guru penggerak, kolaborasi antar warga sekolah yang disepakati dan dijalankan bersama juga akan mendorong terwujudnya budaya positif. Visi guru penggerak. Perubahan yang diinginkan adalah terbentuknya budaya positif yang mengacu kepada visi guru penggerak serta selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara dan profil pelajar Pancasila. Pertanyaan: sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini? Adakah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Saya menyadari bahwa semua teori dan konsep tersebut harus dapat dipahami dan diwujudkan dalam tindakan aksi nyata di sekolah, serta harus berbagi dengan rekan sejawat agar dapat berkolaborasi antar warga sekolah untuk mewujudkan budaya positif. Adakah hal-hal menarik untuk Anda dan di luar dugaan? Sebagai guru kelas 1, salah satu yang menarik bagi saya adalah materi teori perilaku motivasi manusia terkait penghargaan. Ternyata penghargaan mempunyai dampak negatif bagi siswa seperti merusak hubungan, mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas. Penghargaan dapat bersifat penghukum dan semua ini di luar dugaan saya. Pertanyaan kedua, perubahan apa yang terjadi pada cara berpikir Anda dalam menciptakan budaya positif di kelas maupun sekolah Anda setelah mempelajari modul ini? Perubahan yang terjadi dalam diri saya yaitu posisi kontrol yang saya lakukan sebelum mempelajari modul 1.4 adalah posisi penghukum dan teman yang seharusnya memposisikan sebagai manajer yang mengatasi masalah dengan cara segitiga restitusi. Pertanyaan ketiga, pengalaman seperti apakah yang pernah Anda alami terkait penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif baik di lingkungan kelas maupun sekolah Anda? Permasalahan yang pernah saya tangani menggunakan teori inti budaya positif, saya menggunakan segitiga restitusi dalam masalah yang cukup berat mengenai bullying seorang murid terhadap temannya di kelas yang melibatkan orang tua mereka. Pertanyaan keempat, bagaimana perasaan Anda ketika mengalami hal-hal tersebut? Perasaan saya setelah melakukan penyelesaian masalah praktik segitiga restitusi merasa lebih tenang, nyaman, dan termotivasi dalam memperbaiki diri sesuai dengan budaya positif di sekolah. Pertanyaan kelima, menurut Anda terkait pengalaman dalam penerapan konsep-konsep tersebut, hal apa sajakah yang sudah baik, adakah yang perlu diperbaiki? Hal-hal yang sudah baik adalah sudah muncul motivasi internal pada diri murid walaupun tidak signifikan untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakini. Yang harus diperbaiki adalah posisi kontrol guru yang harus dalam posisi manajer. Pertanyaan 6. Sebelum mempelajari modul ini, ketika berinteraksi dengan murid berdasarkan 5 posisi kontrol, posisi manakah yang paling sering Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda saat itu? Setelah mempelajari modul ini, posisi apa yang Anda pakai dan bagaimana perasaan Anda sekarang? Apa perbedaannya? Sebelum mempelajari modul ini, posisi kontrol yang saya lakukan adalah penghukum dan teman. Perasaan saya
Saat itu, hukuman akan membuat mereka jera dan juga kedekatan dengan murid akan tercipta bila saya bertindak sebagai teman. Setelah mempelajari modul ini, saya memposisikan diri sebagai manajer dalam menyelesaikan masalah. Perasaan saya sangat tenang dan nyaman, dan menyadari pentingnya komunikasi yang baik dan efektif dengan murid. Perbedaannya, dalam posisi penghukum, teman saya memang berhasil membuat dia jera dan tidak melakukannya, tetapi tidak timbul rasa tanggung jawab pada diri murid. Berbeda dengan saya menggunakan posisi manajer dengan segitiga restitusi. Pertanyaan 7. Sebelum mempelajari modul ini, pernahkah Anda menerapkan segitiga restitusi ketika menghadapi permasalahan murid Anda? Jika iya, tahap mana yang Anda praktekkan dan bagaimana Anda mempraktekannya? Saya pernah mempraktikkan, tetapi saya tidak menyadari bahwa itu praktik segitiga restitusi. Tetapi tidak semua 3 tahapan praktik dilakukan. Saya hanya menanyakan keyakinannya saja. Pertanyaan 8. Selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini, adakah hal-hal lain yang menurut Anda penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah? Hal yang penting selain konsep-konsep yang disampaikan dalam modul ini adalah berkolaborasi antara warga sekolah dengan orang tua murid untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Terima kasih, semoga pemaparannya bermanfaat. Salam dan bahagia selalu, Bapak Guru hebat.